Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wijayanti Kuryasari, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPDK Universitas Pancasakti Tegal. Berikut ini merupakan video praktek pembelajaran keempat tentang laporan perubahan modal dan neraca pada siswa kelas 10 akuntansi 2 di SMK Negeri 1 Kepil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak dari Pak, silakan dipimpin doa. Siap, doa mulai. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Siapa? Kenapa? Masih ingatkah kalian pada materi minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Silakan Anak Dani. Kita minggu lalu telah belajar tentang laporan laba rugi, Bu. Siapa yang masih ingat apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan pada suatu perusahaan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban yang menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Dan hari ini kita akan belajar tentang laporan perubahan modal dan tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah kalian belajar tentang laporan perubahan modal dan neraca, kalian diharapkan dapat menganalisis laporan perubahan modal dan neraca. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat membuat laporan perubahan modal dan neraca. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada penutup. Kegiatan inti kita memakai program based learning. Anak-anak, informasi apa saja yang dapat diperoleh dari laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal berisi mengenai informasi perubahan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal bertambah akibat adanya laba dan modal berkurang akibat adanya kerugian. Jadi jika laba maka akan menambah modal, jika rugi maka akan mengurangi modal. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan? Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam neraca aktiva itu harus sama atau seimbang dengan pasar. Jadi dari gambar tersebut aktiva harus sama dengan pasifa. Jika tidak sama maka akan berakibat kesalahan dalam laporan keuangan. Silakan dibacakan asesmen pra pembelajaran kognitif dan asesmen pra pembelajaran kognitif. Sudah selesai? Sekarang kita akan mengamati video tentang laporan perubahan modal dan neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wijayanti Kuryasari. Hari ini kita akan belajar tentang laporan perubahan modal dan neraca. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang berkurangnya dan bertambahnya modal. Jika modal akhir lebih besar daripada modal awal, maka perusahaan tersebut mengalami kemajuan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kita akan belajar tentang laporan neraca. Pada dasarnya, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, di mana jumlah akun di sisi kanan harus sama dengan jumlah akun di sisi kiri, atau aktiva harus
bersama dengan Kasifah. Simak video tentang laporan perubahan modal dan neraca PT Niagara. What I do, Dari video yang telah kalian amati, ada yang ingin kalian tanyakan? Mengapa Pris dimasukkan dalam laporan perubahan modal? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Karena Pris akan mengurangi modal. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut? Menurut saya, untuk membuat laporan perubahan modal masih salah karena perusahaan mengalami laba. Seharusnya modal awal ditambah dengan laba, bukan dikurangi Bu. Menurut saya, menghitung aktif tetapnya masih salah. Menurut saya, jumlah pasifnya masih salah. Seharusnya utang ditambah dengan modal Bu. Sekarang kalian tentukan permasalahan apa saja sih yang perlu dipecahkan dari video tersebut. Ya silakan Anda Dika. Salah dalam menentukan dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun neraca. Mempermasalahkan adanya kesalahan dalam menyusun laporan perubahan modal dan neraca Bu. Sekarang kalian bisa mendiskusikan tentang permasalahan laporan perubahan modal dan neraca dengan teman sekelompok kalian. Widri sudah membagi LKPD di masing-masing kelompok. Teman-teman, menurut kalian apakah perhitungan aset tetap yang disusun oleh PD Niagara sudah benar? Menurut saya perhitungan aset tetap ada Niagara masih salah. Jumlah aset tetap pada PD Niagara sejumlah Rp74.200.000. Sudah sampai mana diskusinya? Kita sedang berdiskusi mengenai permasalahan PD Niagara dalam menghitung utang jangka pendek Bu. Oh iya, bisa dilanjutkan ya. Sudah selesai diskusinya? Kelompok aku bisa masukin dibantu. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permasalahan dari PD Niagara. Identifikasi masalah apa saja yang terdapat pada PD Niagara dalam menyusun laporan perubahan modal. Adanya kesalahan dalam penurunan atau kenaikan modal. Yang kedua, ada kesalahan dalam menghitung modal akhir. Yang kedua, tentukan masalah dalam penyusunan laporan perubahan modal dan neraca. Yang pertama, adanya kesalahan dalam menganalisis dokumen sumber. Yang kedua, adanya kesalahan dalam menyusun laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, adanya kesalahan dalam menyusun laporan neraca. Sehingga penyusunan laporan perubahan modal yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada modal awal sebesar 130 juta dan ada laba sebesar 30.460.000 dan frame sebesar 1.500.000. Kenaikan modal didapat dari laba kurangi frame, maka hasilnya adalah 28.960.000. Modal akhir didapat dari modal awal ditambah dengan kenaikan modal, maka hasilnya adalah 158.960.000. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah mungkin ada yang mau bertanya? Jika PD Niagara mengalami kerugian sebesar Rp30.460.000, bagaimana cara menghitung modal akhirnya? Jika PD Niagara mengalami rugi sebesar Rp30.460.000, maka cara perhitungan modal akhir adalah modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi kemudian dikurangi price, yaitu 130 juta dikurangi 30.460 dikurangi 1.500.000, maka hasilnya 98.040.000. Saya cukupkan presentasi kami pada hari ini. Laporan perubahan modal yang telah kelompok 1 selesaikan yaitu permasalahan dari PD Niagara. PD Niagara telah melakukan kesalahan dalam menyusun laporan perubahan modal. Silakan maju ke depan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai neraca. Membuat ulang laporan neraca PD Niagara yaitu sebagai berikut. PD Niagara neraca per 31 Desember tahun 2018. Yang pertama ada aset. Aset neraca terdiri dari kas sebesar
dagang sebesar 10.700.000, persediaan barang dagangan sebesar 1.550.000, sewa dibayar di muka sebesar 33 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 600.000, kelengkapan sebesar 1.360.000. Jadi jumlah aset lancarnya adalah 101.210.000. Aset tetap terdiri dari peralatan sebesar 5 juta, akumulasi penyusunan peralatan sebesar 800.000, kendaraan sebesar 75 juta, akumulasi kendaraan sebesar 5 juta. Jadi jumlah aset tetapnya adalah 74.200.000. Untuk jumlah asetnya jadi 101.210.000 ditambah dengan 74.200.000. Hasilnya adalah 175.410.000. Selanjutnya ada utang ditambah dengan modal. Utang dagang sebesar 15.700.000 ditambah dengan utang gaji sebesar 750.000. Jadi jumlah utangnya sebesar 16.450.000. Modalnya 158.960.000. Jadi jumlah utang ditambah modal adalah 175.410.000. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apabila dana PD Niagara tidak diketahui akumulasi penyusunan kendaraan, berapa jumlah aset tetap PD Niagara? Jumlah aset tetap PD Niagara jika tidak diketahui akumulasi penyusunan kendaraannya adalah sebagai berikut. Peralatan sebesar 5 juta, akumulasi penyusunan peralatan sebesar 800.000, dan kendaraan sebesar 75 juta. Jadi jumlah aset tetap PD Niagara jika tidak diketahui akumulasi penyusunan kendaraannya adalah 79.200.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dari presentasi dari kelompok 4, kelompok 4 telah membahas tentang permasalahan PD Niagara dalam menyusun laporan neraca. Kita editing dulu ya. Siap. Malam. Ya, tapi sudah fokus ya. Kita lanjutkan lagi ke latihan mandiri. Bu Fitri sudah membagi kalian lembar kerja. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan untuk nomor 1 bisa maju ke depan. Yang pertama, modal awal sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan rugi sebesar 25 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan price sebesar 18 juta rupiah dengan 57 juta rupiah. Bagaimana yang lain? Apakah sudah benar? Sudah. Kalau nomor 2, aset lantar terdiri dari kas sebesar 32.900, piutang 450, persediaan 2.350, dan perlengkapan 2.250. Kemudian dijumlahkan menjadi 45.940. Aset tetap terdiri dari peralatan sebesar 4 juta dan akumulasi penyusunan peralatan 400.000. Kemudian dikurangkan menjadi 3.600.000. Aset lancar dan aset tetap dijumlahkan menjadi 49.540. Pasifah, utang dagang sebesar 7.500.000 dan modal 42.040. Kemudian dijumlahkan menjadi 49.540. Ya, sudah benar semua ya? Sudah. Kemudian kumpulkan di Bu Fitri. Nanti akan Bu Fitri nilai sebagai penilaian sematik. Kalian bisa membantu Bu Fitri untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk mengetahui susunan laporan perubahan modal, kita perlu menghitung modal akhir. Dalam menyusun laporan neraca, dokumen yang sudah ada di dalam neraca Ada lagi. Dalam menyusun laporan neraca, kita juga perlu menghitung akibat dan kita juga perlu menghitung pasifan. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini dalam menyusun laporan perubahan modal yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan rem. Sedangkan untuk menyusun neraca aktiva harus sama dengan pasifan. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita
Silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Tetap semangat dalam belajar, karena belajar akuntansi itu sangat penting. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Ya, untuk menutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Ananda Rifa bisa dipimpin doa. Ya, gerak, doa, mulai. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi